Halo para sobat cendekia, kembali lagi di belajar bareng Yetro di Yetro Science Theory. Hari ini kita akan berfilosofi ria, yang mana kita akan memahami tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Pada pemahaman ini, penulis memiliki interpretasi. Yang pertama ada dasar pendidikan, yang mana dasar pendidikan di sini merupakan pemahaman pendidikan sebagai proses. Nanti ada 6 poin yang akan kita bahas di dasar pendidikan ini sendiri. Lalu di dalam kurikulum di sini merupakan sarana, lebih gampangnya seperti itu, sarana dan prasarana yang mana program pendidikan ini bisa berjalan. Yang mana kurikulum ini sudah dibahas di video sebelumnya, bisa teman-teman klik juga. Lalu yang muaranya nanti ada di metode pendidikan. Yang mana metode pendidikan pada pemahaman topik 2 filosofi pendidikan Indonesia ini adalah adaptasi dari Froebel dan Montessori, serta upaya melokalkan nilai-nilai Froebel dan Montessori ke dalam pendidikan Indonesia. Baik, kita sampai di dasar pendidikan. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Di sini 3 dulu ya. Yang pertama ada tuntunan hidup anak. Dalam hal ini, tuntunan itu diartikan juga sebagai titik tengah atau jalan tengah antara memaksa dan mengarahkan. Kita tidak memaksa, tapi lebih kepada menemani atau accompany atau mengarahkan, sehingga siswa memiliki kesadaran bahwasanya dia harus berkembang. Lalu yang kedua ada teori pendidikan, maksudnya adalah teori yang mengedepankan atau memiliki pandangan bahwasanya siswa itu seperti apa, atau anak itu seperti apa. Jadi untuk tabula rasa, percaya bahwasanya anak itu sebagai kertas kosong. Lalu teori negatif, percaya bahwasanya anak itu ibaratnya kertas, tapi dia itu sudah lengkap tulisannya, atau suratan takdirnya udah lengkap. Namun dalam hal ini, guru hanya sebagai pengawas saja. Lalu yang ketiga ada teori konvergensi. Dalam hal ini, anak diasosiasikan atau dianalogikan sebagai kertas yang sudah ada tulisannya, tapi tulisannya masih buram. Sehingga tugas kita sebagai guru adalah untuk menebalkan atau meng-highlight tulisan-tulisan yang baik bagi anak. Yang buruk kita abaikan saja. Lalu yang ketiga ada konvergensi dalam pendidikan. Konvergensi ini dimaksudkan bahwasanya proses pendidikan anak itu selalu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan tempat ia sekolah. Lalu selanjutnya kita punya poin nomor 4 sampai 6 yang terdiri dari tahapan pendidikan bagi anak, lalu peralatan pendidikan, dan budi pekerti. Untuk tahapan pendidikan itu sendiri terbagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama adalah masa kanak-kanak umur 1 sampai 7 tahun. Lalu untuk segmen kedua adalah pertumbuhan pikiran usia 7 sampai 14 tahun yang mana isinya adalah pengajaran dan perintah. Anak umur segitu masih mengenal yang namanya perintah, pengajaran, kewajiban, hak, dan sebagainya. Lalu untuk masa pembentukan budi pekerti itu mulai dari usia 14 sampai 21 tahun, bahkan lebih dari 21 tahun itu kita sebagai pribadi yang senantiasa belajar, itu masih mempelajari yang namanya tindakan dan pengalaman sehingga terbentuklah budi pekerti itu sendiri. Dan selanjutnya ada peralatan pendidikan, yang mana peralatan pendidikan ini terbagi dalam 5 segmen atau 5 tahapan seperti itu. Yang pertama adalah dari mencontoh, lalu ada pembiasaan, lalu ada pengajaran, lalu ada perintah dan hukuman, lalu tahap tindakan, lalu tahap pengalaman. Yang mana dari kelima tahap ini saling berkesinambungan dan tidak terputus. Lalu yang keenam ada budi pekerti. Budi pekerti adalah suatu nilai yang terbentuk dari pembiasaan-pembiasaan baik yang dialami oleh anak sebagai siswa atau sebagai pembelajar. Secara definisi, budi pekerti merupakan hasil perpaduan pikiran, perasaan, dan kehendak yang menghasilkan tindakan. Kita sampai di pembahasan tentang kurikulum dan kaitannya dengan pemahaman yang kita peroleh tentang pendidikan di Indonesia. Jadi begini,
kurikulum itu bisa didefinisikan sebagai rencana, sebagai kegiatan, serta sebagai niat dan harapan. Menurut beberapa ahli, Harold B. Alberti contohnya, itu menyatakan bahwa kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik atas tanggung jawab sekolah. Nah, menurut pengertian dari Harold ini berarti kurikulum ini sebagai kegiatan. Apabila sebagai rencana, rencana di sini didefinisikan oleh Profesor Dr. S. Nasution. Jadi dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran, dinyatakan bahwasanya kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Apabila kita menarik dari definisi kurikulum sebagai niat dan harapan, kita bisa definisikan menurut Dr. Nana Sujana dalam buku yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Itu didefinisikan bahwasanya pengertian kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah bersangkutan. Dari ketiga definisi para ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kurikulum itu merupakan jalan yang terencana secara sadar, serta berisikan kegiatan-kegiatan yang mana itu bisa mengabulkan harapan dan capaian yang akan diperoleh dari program pendidikan. Baik di bagian metode atau cara, kita di sini punya adaptasi dari metode Montessori dan Froebel. Untuk di Montessori sendiri mengutamakan pelajaran panca indera seperti melatih ujung jari untuk menyempurnakan rasa dan pikiran, lalu memberikan kebebasan kepada anak dalam pembelajaran tetapi tidak memprioritaskan permainan. Sehingga di sini belajar, stimulusnya adalah permainan tapi tujuan utamanya bukan untuk bermain. Jadi lama-lama permainan ini akan dikikis atau dikurangi secara bertahap. Lalu untuk metode Froebel, di sini memadukan pelajaran panca indera dengan permainan anak. Jadi anak ini diajak bermain, menjadi bagian utama untuk mendidik, melatih kegembiraan, cekatan, dan imajinasi. Serta pembelajaran ini masih terstruktur dengan perintah. Di sini ketika kita bisa mengambil kesimpulan, Froebel ini lebih tepatnya adalah pembelajaran anak usia dini atau anak-anak PAUD ya, yang mana stimulusnya masih permainan, pembelajarannya tidak terlalu ditargetkan benar-benar target harus bisa baca, harus bisa tulis, harus bisa mengingat, menghafal begitu. Tapi ini hanya diajak untuk bermain saja, masih sebatas itu. Dari kedua metode ini, kalau kita bisa tarik sebagai melokalkan metode pendidikan seperti itu, atau istilahnya itu lokalisasi. Nah, di sini perlu kita luruskan, lokalisasi ini konotasinya memang senantiasa lebih ke arah negatif. Namun dalam hal ini kita akan luruskan, lokalisasi itu berawal dari kata localize dari bahasa Inggris. Sehingga pengertiannya itu adalah melokalkan, jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta itu kaitannya dengan hal-hal yang konotasinya prostitusi atau sebagainya. Nah, ketika kita melokalkan metode pendidikan yang diadaptasi dari Montessori dan Froebel, kita mendapatkan pendidikan yang mengintegrasikan atau memadukan pelajaran dan menggunakan metode kodrat irodat atau memang suratan takdir seperti teori pendidikan yang konvergensi itu tadi, serta among siswa. Among ini dalam artian menuntun sesuai basis taman siswa yang pernah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara di awal pendiriannya, seperti itu. Baik teman-teman, tidak terasa penjelasan pemahaman yang kita peroleh ini sudah ada di penghujung. Terima kasih atas kesempatan dan antusias kalian semua. Silakan subscribe, like or dislike, serta komentar berikan kami kritik yang membangun. Sekian, terima kasih.
Semangat terus menjadi pembelajar sepanjang hayat dan selamat siang.